Poin 3 ada 2 ya. A. Wadahnya harus mubah. B. Wadahnya tidak boleh dari apa? Perak dan emas. Poin 4 sekarang. Yang berhubungan dengan anggota wudhu. Nah, anggota wudhu itu apa? Wajah, kedua tangan, kepala bagian atas depan, dan kedua punggung kaki. Jadi jangan lupa anggota wudhu. Muka, kedua tangan, kedua lengan, yakni kedua lengan sampai tangan. Kepala atas bagian depan, lalu kedua punggung kaki. Yang berhubungan dengan anggota wudhu. Anggota wudhu harus suci. Nah, jadi yang mau dibasuh itu atau yang mau diusap itu harus suci. Tapi kalau betisnya najis, tidak apa-apa. Yani wudhunya tidak batal. Tapi kalau mau sholat, ya wajib disucikan itu betisnya. Misalnya gitu ya. Atau bahunya, atau telinganya. Telinga bagian belakang. Kalau telinga bagian depan, bahaya karena kadang-kadang ketika kita mencuci muka, meratakan air di muka bisa kena tangannya yang basah, najisnya kemana-mana bisa pindah. Ala kulli hal, yang anggota wudhu wajib suci. Selain anggota wudhu tidak wajib suci, asalkan tidak mencemari, tidak menajisi tangannya atau bagian wudhu atau air wudhu begitu. B. Tidak ada halangan untuk sampainya air. Nah, tidak ada halangan untuk sampainya air. Misalnya tidak ada getah, tidak ada cat. Nah, jadi kalau ada getah atau cat wajib dibersihkan dulu. Tapi kotoran kuku yang ada di balik kuku itu tidak wajib disucikan. Tidak wajib dibersihkan. Tapi kalau cat atau apa namanya getah, itu wajib dibersihkan dulu, gitu ya. Pokoknya apa aja yang menghalangi air. Rambut juga begitu. Misalnya mau mandi, mau wudhu. Kalau rambutnya disemir, maka carilah semir yang pacar itu, yang dari pacar, jangan yang kimia, jangan yang minyak. Begitu. Kalau yang kimia, yang minyak itu barangkali tidak menyerap. Gitu ya. Bukan tidak menyerap, sorry, iya betul, tidak menyerap, yakni tidak membiarkan air menyerap mengenai ke rambut. Jadi kalau dari pacarnya menyerap air sehingga rambutnya bisa kena air gitu. Ala kulli hal, tidak ada halangan untuk sampainya air. Nah, perempuan-perempuan kalau pakai citek ya pewarna kuku itu, nah, kalau bukan dari pacar, yakni dari apa namanya yang berminyak, yang bercat itu, nah itu harus dikerik sebelum ambil wudhu, sebelum mandi besar. Begitu. Dan pakai pacar juga, pakai hiasan tangan juga kalau keluar rumah wajib ditutup. Jadi repot. Jadi boleh pakai pacar, boleh pakai hiasan di rumah saja. Kalau keluar wajib ditutup. Yang tadinya tapak tangan tidak wajib ditutup, kalau dihiasi wajib ditutup dari pandangan lelaki yang bukan muhrim. Ala kulli hal. Poin 5. Yang berhubungan dengan tata cara wudhu. Yang berhubungan dengan tata cara wudhu. Kan tadi apa sudah? Yang berhubungan dengan pelaku, yang berhubungan dengan air, yang berhubungan dengan wadah. Sekarang yang berhubungan dengan anggota wudhu, dan sekarang yang berhubungan dengan tata cara wudhu. A. Memperhatikan ketertiban dalam membasuh dan mengusap. Aduh. Saya rubah begini aja deh. Wajib dengan tertib, garis miring, urutan yang ada. Gitu. Ya, ini yang mana itu? Pertama muka, yang kedua
tangan kanan. Nah, kalau diloncat tangan kiri, batal wudhunya. Jadi bukan sunnah. Kalau dulu kan waktu kita sunni masih sunnah. Sekarang jadi wajib. Begitu. Jadi harus tertib ya. Pertama niat. Yang kedua niat itu jangan lupa. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, lalu membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, mengusap kepala, mengusap kaki kanan dan mengusap kaki kiri. Yang B melakukan wudhu wajib dengan berturut-turut gitu. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak perlu sudah, tapi boleh, tidak merusak arti. Melakukan pekerjaan wudhu wajib, nah, harus kasih wajib tuh dengan berturut-turut, yakni berkesinambungan. Berurutan dengan berturut-turut beda ya. Berurutan itu urutannya harus benar. Berturut-turut itu maksudnya berkesinambungan. Nah, mungkin antum bertanya, bagaimana kalau sambil ngobrol, berhenti sebentar, tidak ada masalah. Biasanya secara umum ukurannya itu. Nah, kalau sampai kering, itu sudah betul-betul tidak berurutan, tidak berkesinambungan, tidak berturut-turut. Nah, itu ambil wudhu dari awal. Gitu. Tidak sampai kering, tapi ngobrolnya lama, berhentinya lama, ngerjain sesuatu hal yang lain lama. Misalnya betulin sepatu, nyemir sepatu, apa segala macam. Lama secara umum itu juga tidak boleh. Gitu ya. Jadi berturut-turut ukurannya ya ini ukuran umum lah. Kalau memang lama sudah kehitung lama secara umum, nah itu dari awal sudah itu lebih selamat begitu. Nah, kalau sampai kering yakin sudah itu. Kalau sampai kering airnya yakin kalau itu sudah tidak berturut-turut. Karena di sebagian fikih menyebut itu ukuran keringnya itu. Al-muwalat maknahu disebut nih. Al-muwalat maknaha al-ityan bi'af'al wudu' tiba'an bi'alla yakuna hunaka fasilun zamani fima bainahuma bi'aitu yastalzim jafaful a'da. Ya, di sini disebut. Justru di kitab Mughil ini yang justru disebut. As-sabiqah hainal istighal bil fi'l wudu'i al-lahiq. Fa idza hasala bina afal wudu' fasil kadzalik bata wudu'uhu. Yani beliau menyebutkan berkesinambungan adalah melakukan perbuatan-perbuatan wudu berkesinambungan, yaitu tidak adanya jeda waktu, jarak waktu antara mereka antara pekerjaan-pekerjaan wudu itu yang menyebabkan keringnya anggota wudu sebelum melakukan wudu berikutnya. Jadi yang menyebabkan keringnya anggota wudu sebelum masuk ke anggota wudu berikutnya. Begitu. Nah, tapi jadi kalau sampai kering sudah jelas batal ya. Misalnya lengan kanan udah kering, mau nerusin ke lengan kiri sudah batal wudunya, tidak bisa. Harus dari awal. Begitu. Nah, kalau kalau tidak kering bagaimana? Tapi lama. Nah, itu juga walaupun tidak sebut, hati-hatinya karena ukurannya uruf, diantaranya kalau secara umum itu sudah lama, itu walaupun tidak kering, maka kalau secara umum sudah dihitung lama, ada jeda waktu, maka itu jeda yang lama ya, bukan jeda sebentar. Ya, itu sudah sebagusnya mulai dari awal lagi. Misalnya tadinya mau ngobrol sebentar aja sama temennya, habis sambil membasuh tangan kanan,
terus ngobrol, lupa bahwa dia ngerjain wudu, ngobrol agak lama misalnya umpamanya 2 menit lah, 3 menit misalnya, atau 5 menit, tapi tangannya belum kering, itu sebagusnya dia ulang dari awal, begitu. Yang C, poin C, yang bersangkutan melakukan pekerjaan wudu secara langsung, sendiri, dan dalam keadaan bebas. Ini langsung itu maksudnya jangan diwakili orang lain, gitu ya. Nah, tentu saja ketika dia ketika dia bisa melakukannya. Tapi kalau tidak bisa, ya mesti diwudui, begitu. Mesti diwudui. Ya misalnya lagi di opname, tidak bisa gerak, tidak bisa ngapa-ngapain, nah, itu diwudui, diwakili. Nanti insya Allah ada penjelasan mungkin kalau ada yang tanya di buku ini maksudnya, itu nanti akan diterangin. Ala kulli hal, yang keenam, poin 6, yang berhubungan dengan waktu wudhu. Terdapat waktu yang cukup untuk melakukan wudhu dan sholat. Nah itu yang tadi saya sebut itu. Jadi kalau waktunya tidak ada, mau mataharinya sudah mau terbit, maka tidak boleh wudhu. Atau mataharinya mau terbenam, belum sholat asar, belum sholat zuhur, tidak cukup waktu, maka tayamum. Begitu. Nah, mudah-mudahan nanti di penjelasannya lebih rinci nanti ya. Ala kulli hal. Oke. Jadi terdapat waktu yang cukup melakukan wudhu. Kalau tidak cukup, maka tayamum. Begitu. Penjelasan. Niat. Wudhu harus dilakukan dengan niat tujuan kurbat. Kurbat yakni mendekatkan diri. Mendekatkan. Ini kurbatan ilallah. Kurbat itu sudah jadi istilah. Kurbat yakni mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun tidak disebut di sini kurbat kepada Allah. Tapi kalau sudah disebut kurbat saja itu sudah kepada Allah. Apalagi disebut. Makanya nih dijelasin maksudnya kurbat apa. Wudhu harus dilakukan dengan niat kurbat. Nah, apa kurbat? Yaitu dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam bahasa kurbat, tapi dalam pelaksanaannya harus lengkap kurbatan ilallah. Mendekatkan diri pada Allah, atau karena Allah, atau karena perintah Allah, karena kewajiban dari Allah, terserahlah. Dengan demikian, bila seluruh amalan wudhu dilakukan secara simbolik saja, atau dilakukan untuk mencari kesejukan, maka wudhu menjadi batal. Jadi kalau melakukan wudhu, misalnya hanya karena ingin ngajar murid-muridnya, wudhu begini ya anak-anak, misalnya gitu, tidak niat karena Allah, wudhu begini ngajari, nah itu tidak boleh dibuat sholat tuh wudhunya, gitu ya. Nah, atau misalnya saya mau wudhu nih, karena saya panas, kan lagi panas nih, misalnya habis demonstrasi, habis demo, misalnya mau cuci muka karena panas, terus sebagusnya wudhu deh, misalnya gitu ya. Nah, tidak karena Allah, maka tidak bisa juga dijadikan sholat untuk sholat. Nah, saya tadi sudah terbesit di sini, tapi saya tidak ngomong, terus terlupa gitu. Nah, pada poin 6 itu apa? Yang berhubungan dengan waktu wudhu kan? Poinnya cuma satu ya. Terdapat waktu yang cukup untuk melakukan wudhu dan sholat, kan gitu. Jadi waktunya cukup ya untuk berwudhu sehingga mencapai sholat dan sholatnya belum keluar waktunya, belum qadha. Ada lagi satu sebenarnya yang menyangkut mengenai waktu ini, waktu wudhu. Nah, begitu juga menyangkut waktu niat, tapi karena di sini tidak ada, saya sebutkan untuk antum. Yaitu apa?
yaitu berwuduknya ketika sudah waktu sholat. Gitu. Jadi kalau kan ini niat tadi tuh ya, niat tuh karena perintah Allah misalnya. Nah, kalau karena perintah Allah, yakni perintah wajib dari Allah, berarti wuduknya itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh wuduk jam 10 pagi, wuduk karena perintah Allah, lalu untuk sholat duhur, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena jam 10 belum diperintah sama Allah. Gitu. Jam 10 belum diperintah oleh Allah. Belum ada perintah Allah. Perintah Allah untuk wudhu itu, untuk sholat duhur, yaitu ketika adzan duhur. Nah, jadi perintah Allah untuk sholat, di mana sholatnya harus dengan wudhu. Nah, itu baru ada ketika sholat duhur. Ketika sudah adzan duhur. Kalau belum adzan, maka belum masuk waktu sholat dan belum masuk juga waktu wudhu. Gitu. Kalau niatnya karena perintah Allah. Tapi kalau niatnya kurbatan ilallah, jadi karena Allah saja. Karena Allah saja, bukan karena perintah Allah. Begitu ya. Kalau karena Allah saja, mutlak gitu ya, bukan wajib. Karena Allah saja, maka wudhu yang diambil pada jam 10 itu pagi bisa dibuat sholat, bisa dibuat untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, atau sampai subuh besok kalau tidak batal. Kalau tidak tidur, tidak kentut, tidak buang air, dan segala macam. Kan tidur yang membatalkan wudhu. Nah, walhasil kalau niatnya karena mendekatkan diri kepada Allah saja, maka bisa dibuat apapun dan bisa wudhu di waktu kapanpun. Jadi kalau niatnya kurbatan ilallah saja, mendekatkan diri kepada Allah saja, maka wudhunya bisa kapanpun dan bisa untuk sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, segala macam. Makanya lebih bagus, biar mau sholat juga niatnya kurbatan ilallah saja, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan karena perintah Allah. Gitu. Sebab perintah Allah ada wajib, ada sunnah. Dan perintah itu biasanya lebih cenderung kepada wajib. Sekalipun juga mencakup sunnah. Ala kulli hal. Nah, kalau niatnya pada waktu jam 10 pagi itu karena kewajiban, perintah Allah, karena perintah Allah, maka tidak bisa dibahas sholat duhur. Nah, gitu. Jadi sebagusnya, biar mau sholat duhur, biar di waktu duhur, sekalipun atau di waktu sholat sekalipun, niatnya biasakan karena Allah saja. Supaya wudhunya itu bebas untuk apa aja. Untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah, untuk pegang Quran, apa segala macam. Begitu. Jadi niatnya kurbatan ilallah saja. Ada rincian-rincian lagi, saya tidak mau sebut aja, ngasih jurus yang umum ini saja. Ya, ini kurbatan ilallah. Begitu saja ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Supaya bisa untuk apapun itu soal wudhunya. Oke, niat kita sudah baca tadi dan kita sudah jelasin. Saya tidak ulang lagi. Poin 2 dari penjelasan ya. Poin 2 apa? Tidak ada halangan baginya untuk menggunakan air. Kan gitu di awal tadi itu. Yang berhubungan dengan air wudhu. Nah, kita coba lo ini. Ala kulli hal, jadi walhasil ini apa namanya, tidak mesti 6 poin, ya kan? Syarat-syarat wudhu kan ada 6 itu di atas, 6 poin. Tapi penjelasannya hanya 5 poin sepertinya. Sudah juga, malah sampai 7 poin. Ke belakang, 8, 9, 10, 11. Dan seterusnya. Walhasil, saya tidak mau bahas nomornya ini cocok enggak, walhasil nomor poinnya ya. Tapi yang jelas ini nomor 2 tidak cocok dengan nomor 2 di atas. Ikuti saja. Penjelasan 1 sudah kita lewati. Penjelasan 2, tidak ada halangan baginya untuk menggunakan air. Seseorang yang takut akan menjadi sakit ketika berwudu,
atau bila menggunakan air untuk berwudu akan menjadi kehausan, maka dia tidak boleh berwudu. Misalnya di padang pasir, air sedikit. Memang sekarang belum haus, tapi kalau saya pakai wudu ini akan berkurang untuk bekal saya di jalan nanti. Maka tidak boleh dia berwudu tayamum. Atau sakit, kalau menggunakan air bisa tambah parah sakitnya atau tidak sembuh-sembuh sakitnya. Begitu. Itu juga tidak boleh menggunakan air. Jangan sok takwa ya, terus ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh. 3. Air wudhu harus murni. Air wudhu, penjelasan yang ketiga tentang air wudhu harus murni. Yaitu air wudhu harus merupakan air murni atau air mutlak. Dulu saya sudah tidak mau pakai air murni ya. Seingat saya dulu di pelajaran sebelumnya saya sudah rubah air murni itu. Jadi kalau saya lebih suka pakai air mutlak, saya hapus. Oleh karena itu, lanjutannya ya, air wudhu harus merupakan air mutlak. Oleh karena itu, melakukan wudhu dengan air mudhof adalah batal. Jadi kalau airnya air mudhof, batal. Air mudhof yakni air yang tidak bisa disebut air saja, tapi mesti diembel-embeli, gitu ya. Udah ya. Nah, air wudhu yang keempat, air wudhu harus suci. Yakni air wudhu juga harus suci. Oleh karena itu berwudhu dengan air najis dihukumi batal. Sudah ini jelas, tidak perlu diterangin lagi. Tadi juga sudah dijelasin. Perhatian, seseorang yang telah pergi mencari air dan hanya menemukan air kotor dan tercemar, bila air tersebut suci, murni ini, buang murni, ganti apa? Ganti mutlak. Memang air mutlak ini tidak umum dalam bahasa Indonesia, tapi bukan berarti air murni bisa menempati posisinya. Jadi biarlah menjadi bahasa, itu bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia terus berkembang, begitu. Seseorang yang telah pergi mencari air dan hanya menemukan air kotor dan tercemar, yakni tidak murni bahasa Indonesia nih ya, tapi mutlak. Nah, bila air tersebut suci, mutlak, tidak terdapat bahaya dalam pemakaiannya, dan juga tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan bahaya, maka dia tetap wajib berwudu dengan keberadaan air tersebut. Ini kasih dan ini. Dan tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum. Maka dia tetap wajib berwudu dengan keberadaan air tersebut. Saya sudah paham maksudnya. Begini bacanya nih, maka dia tetap wajib berwudu dan dengan keberadaan air tersebut tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum. Nah, begitu maksudnya. Benar sudah ini. Kasih koma aja supaya lebih paham. Maka dia tetap wajib berwudu, kasih koma saja. Dan dengan keberadaan air tersebut tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum. Begitu. Jelas ya? Jadi walaupun airnya kotor, tapi ada beberapa syarat. Satu, suci. Kotornya bukan karena najis. Misalnya karena tanah atau apa. Walhasil. Terus kemudian air tersebut itu masih suci, tidak terkena najis dan mutlak, yakni tidak masih bisa disebut air tanpa embel-embel, air saja gitu ya.
bukan air comberan, air apa yang wajib disebut comberan. Misalnya yang tidak bisa enggak wajib disebut comberan, harus ada embel-embel. Lalu tidak ada bahaya juga memakainya, tidak khawatir juga akan kena bahaya. Mungkin tidak berbahaya, tapi khawatir berbahaya, tidak boleh sudah memakai air itu. Jadi sekalipun tidak najis, sekalipun mutlak gitu. Jadi kalau airnya suci, mutlak, tidak ada bahaya, tidak ada kekhawatiran terhadap bahaya, itu ada 4 syarat, maka wajib berwuduk dengan air yang tercemar itu, tercemar ya tanah atau apa begitu, apapun, la kulli hal, dan dengan keberadaan air tersebut tidak ada kebolehan untuk beralih ke tayamum, tidak boleh tayamum, begitu. 5. Air wudhu harus mubah. Air yang digunakan untuk berwudu harus air yang mubah, yakni halal. Mubah yakni halal. Oleh halal yakni milik sendiri, bukan hanya halal yakni bukan hanya milik sendiri, bukan hanya dari uang halal, bukan hanya itu, tapi termasuk milik orang yang kita boleh memakainya. Walhasil halal lah. Air yang digunakan untuk berwudu harus air yang mubah. Oleh karena itu tidak boleh berwudu dengan air ghasab. Lawan yang mubah biasanya ghasab. Ghasab yakni memakai tanpa izin. Memakai barang orang lain tanpa izin. Perhatian. A. Menggunakan air di tempat yang secara murni digunakan untuk berwudu para jemaah sholat tidaklah bermasalah. Nah, itu kan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau berwudu di masjid misalnya yang umum dipakai orang, maka boleh. Tapi kalau di tempat tidak umum, yayasan, khusus yang pesantren, nah itu pesantren tidak umum, itu khusus, yakni untuk wakaf pesantren. Begitu. Kecuali ada masjid jami'nya di situ, masjid yang orang luar juga boleh datang ke situ, ada kamar mandinya di situ, tempat wudhunya di situ, boleh dipakai. Sekalipun di pesantren. Itu perhatian pertama. B. Berwudhu di masjid, instansi, dan kantor-kantor pemerintah yang biasanya dibangun oleh pemerintahan Islam adalah diperbolehkan dan tidak ada halangan syar'i. Nah, ini beda nih kalau kantornya kantor negara Islam ya. Berwudhu di masjid, instansi dan kantor-kantor pemerintah yang biasanya dibangun oleh pemerintahan Islam adalah diperbolehkan dan tidak ada halangan syar'i. Tapi kalau dibangun oleh pribadi, dibangun oleh yayasan, pesantren, nah itu mesti ada izin dulu dari pengurusnya, begitu. Atau diizinkan oleh pengurusnya dari awal sudah secara umum, kayak contoh saya tadi pesantren yang untuk orang-orang umum juga, masjid di pesantren yang juga dipersilakan untuk orang umum. C. Bila perusahaan air melarang pemasangan dan penggunaan pompa listrik, maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan dan berwudu dengan air yang diperoleh dari pompa air tersebut hukumnya bermasalah. Bahkan bagi para penghuni lantai yang menggunakannya karena alasan lemahnya tekanan air. Kok ada bahkannya? Hukumnya bermasalah bahkan bagi para penghuni lantai atas betul. Bahkan bagi penghuni lantai atas yang menggunakannya karena alasan lemahnya tekanan air. Nah, jadi ini pembahasan semacam bejana tadi, semacam wadah air. Jadi airnya halal, tapi cara mengambil airnya haram. Misalnya kita menyewa menyewa air dari perusahaan PAM.
Lalu tempat kita misalnya lantai 10, airnya tidak naik dan ada larangan menggunakan eh, pompa air, maka menggunakan pompa air dosa, dosa dan berwudhu dengan itu juga batal wudhunya. Sekalipun karena alasan airnya lemah di atas atau suka mati di atas. Kalau memang ada peraturan gitu. Jadi peraturan dari perusahaan airnya. Tapi kalau tidak ada peraturan, maka tidak masalah pakai pompa air. Sekalipun air meterannya kita bayar loh ya, yang dari pompa itu kita bayar, tetap haram karena alat mendapatkan airnya dengan cara haram. Udah ya. D. Masing-masing penghuni yang tinggal bersama dalam komplek-komplek perumahan maupun non-perumahan dalam pandangan syar'i harus membayar biaya servis dan pelayanan, termasuk biaya air dingin, air panas, AC, penjagaan, dan sepertinya seukuran dengan penggunaannya. Dan bila mereka bermaksud menghindar dari pembayaran biaya-biaya tersebut, maka wudhunya berada dalam masalah bahkan batal. Nah, saya tadi mau bilang tapi kelupaan. Jadi istilah bermasalah, ya. Bermasalah itu biasanya bisa mengandungi dua makna, yakni kalau antum tetap dengan biasanya eh, merujuk ke fatwa marja lain atau menganggap batal perbuatan itu kalau dibilang bermasalah begitu. Jadi muskil, misalnya poin C tadi itu yang mau saya bilang tadi, bila perusahaan air melarang pemasangan dan penggunaan pompa listrik, maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan. Nah, maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan. Nah, ini sudah haram. Tidak diperbolehkan, ini jelas bukan problem lagi, bukan masalah. Tidak diperbolehkan, ini haram. Yang bermasalah itu wudhunya. Jadi bermasalah itu maksudnya tidak jelas, batal tidaknya. Karena itu kalau tetap dengan marja rahbar dihukumi batal kurang lebih begitu, artinya sahnya tidak jelas, maka dihukumi batal atau merujuk kepada fatwa lain. Itu fatwa marja lain. Nah, tapi pemasangannya jelas haram sudah. Maka pemasangan dan penggunaannya tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dan berwudu ini nih. Dan berwudu dengan air yang diperoleh dari pompa tersebut hukumnya bermasalah. Bermasalah, jadi tidak jelas. Maka anggap batal begitu atau merujuk kepada fatwa lain. Nah, bermasalah bagi siapa? Bahkan bagi para penghuni lantai atas yang menggunakannya karena alasan lemahnya tekanan air tetap bermasalah. Ya kan, muskil. Ya, ketika muskil ada dua jalannya, seperti ihtiyat gitu, ihtiyat wajib. Jadi mengikuti fatwa rahbar atau dalam hal ini atau merujuk ke fatwa orang lain, marja lain yang nomor duanya setelah rahbar.